Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan toko perabot berbasis website. Dengan beranggotakan saya sendiri Sabila Ramadita dengan NIM 19210471 dan rekan saya Selvi Nur Septiani 19210467 dan Bagas Adi Nugroho dengan NIM 19210390. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Selama media promosi yang digunakan untuk membesarkan barang-barang produksi, yaitu dengan menggunakan hanya sekedar foto serta detail suatu barang dan masih bersifat tertulis maupun manual. Masalahnya adalah ketika pembeli ingin melihat apa saja yang ada di toko harus pergi ke toko, dan ketika toko pembeli harus membaca katalog yang tidak hanya sedikit gambar, sehingga banyak pembeli yang menjadi jenuh dan akhirnya membeli barang yang direkomendasikan oleh penjual. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu cari ide atau strategi media promosi baru yang lebih inovatif agar menambah daya tarik pembeli dan supaya perusahaan ini tetap dapat bersaing di antara perusahaan-perusahaan lain yang mungkin lebih kreatif. Salah satunya jenis implementasi teknologi dalam meningkatkan hal bisnis adalah dengan menggunakan electronic commerce atau bisa disebut dengan e-commerce, yaitu mendasarkan berbagai macam produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan produk. Basavi Probot adalah sebuah usaha bergerak di bidang penjual perabot rumah tangga seperti sapu, gelas, piring, dan lain-lain. E-commerce merupakan sebuah proses pembelian dan penjualan antara dua belah pihak di dalam suatu perusahaan dengan adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi melalui media internet. Keuntungan yang diharapkan adalah sering dengan terlaksananya proyek ini, keuntungan bagi admin, 1. Mempermudah transaksi penjual perabot, 2. Membantu dalam mengatur stok penjualan, 3. Memperluas penyebaran promosi toko. Untuk keuntungan pembeli adalah 1. Transaksi jual beli secara online lebih cepat dan mudah. 2. Membantu mempermudah admin dalam mempermudah admin dalam melakukan proses jual beli dan dapat melihat laporan per harinya. Untuk perencanaan aktivitas secara global, berikut ini aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. 1. Analisa sistem kami akan kerjakan dalam 7 hari dengan estimasi biaya 5 juta. Desain aplikasi kami kerjakan 9 hari dengan estimasi biaya 7 juta. Programnya 60 hari dengan estimasi biaya 20 juta. Penguji dengan waktu 5 hari, kami estimasikan biayanya 3 juta. Pelatihan kami estimasikan harinya 6 hari dan estimasi biayanya 5 juta. Pemeliharaan 20 hari dengan estimasi biaya 7.500.000. Dokumentasi 75 hari dengan estimasi biaya 2,5 juta dan total biaya keseluruhannya 50 juta untuk estimasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis sistem berjalan dan analisis kebutuhan sistem. Untuk analisis sistem berjalan, website Basavi Prabot dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyimpanan informasi sehingga dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu. Sementara itu, pelanggan tidak punya waktu untuk mengurus satu bidang saja. Pelanggan pasti ingin mencari kemudahan untuk bertransaksi yang tetap dapat berhubungan kapanpun dan dimanapun.
tanpa harus meluangkan waktu untuk datang ke toko Basavi Prabot. Oleh karena itu, website Basavi Prabot dibuat agar dapat memudahkan pelanggan baik dalam maupun luar kota untuk memesan perabot sesuai kebutuhannya dengan mudah dan cepat. Prosedur penjualan: 1. Pelanggan akan datang ke tempat untuk melakukan pembelian produk. 2. Pelanggan melihat-lihat produk yang akan dibeli. 3. Kemudian pegawai akan memberi informasi harga produk kepada pelanggan. 4. Pegawai akan membantu pelanggan untuk memilih produk yang akan dibeli oleh pelanggan. 5. Setelah melakukan pemilihan produk, transaksi pembayaran terjadi di meja kasir dan akan dicatat dalam nota penjualan yang akan diinputkan pada mesin kasir, dan produk yang sudah dibeli bisa langsung dibawa pulang ataupun bisa diantar oleh pegawai atau driver perusahaan kami. Untuk flowchart proses bisnis yang sedang berjalan, pembeli mulai membeli produk, untuk penjualnya menjual produk, dan penjualnya akan mengirimkan nota pembelian dan lalu melakukan sistem pembayaran dan selesai. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Diperlukan sebuah website untuk dapat melihat laporan pesanan perabot dengan cepat dan efisien, baik waktu dan efektif, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menginput data jumlah pembayaran yang masuk sesuai dengan pesanan atau tidak. Saya Salvi Nur Septiani akan menjelaskan desain basis data atau ERD. Di sini ada user dengan atribut ID user, username, password, dan nama, melakukan pesanan dengan atribut ID pemesan, username produk, nama penerima, alamat penerima, nomor handphone. Kemudian admin dengan atribut ID admin, username, password, nama, input produk dengan atribut ID produk, kode produk, gambar, tanggal produk, nama produk, deskripsi dan harga produk, lalu disimpan di gudang dengan atribut ID produk, kode produk, stok. Di sini ada tampilan desain antarmuka. Untuk tampilan halaman login pada admin, ada logo, kemudian ada untuk input username, password, dan button login. Kemudian ada tampilan beranda admin. Di sini admin bisa ada button untuk tambah produk dan melihat data pesanan pelanggan. Kemudian ada tampilan tambah produk pada halaman admin. Di sini ada untuk memasukkan file gambar, kemudian input nama produk, kode produk, tanggal produksi, deskripsi produk, dan harga produk. Kemudian ini ada tampilan data pesanan yang bisa merubah status pesanan. Ini ada login untuk user sama masukkan username password. Jika user belum mempunyai akun, bisa mengklik link untuk registrasi. Ini ada tampilan katalog. User bisa melihat berbagai macam produk. Kemudian ada tampilan data pesanan di halaman user. User bisa melihat produk yang sudah dipesannya, dan nama penerima, alamat penerima, nomor handphone, estimasi total pembayaran, dan status pemesanan. Kemudian ada tampilan tentang kami di halaman user, bisa melihat produk-produk kami. Di sini ada struktur navigasi admin. Admin melakukan login, lalu di katalog produk, admin bisa melakukan tambah produk dengan bisa mengedit dan menghapus produk. Kemudian admin bisa mengelola data pesanan, mengubah status pesanan pelanggan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Nama saya Bagas Adi Nugroho dengan nomor NIM 19210390. Jadi, pada struktur navigasi terdapat yang pertama, pada saat membuka website Basavi, ini akan muncul halaman login admin.
dan admin harus memasukkan email dan password agar bisa login. Yang kedua, setelah login, maka akan muncul halaman dashboard admin. Lalu yang ketiga, saat login dan masuk dashboard admin, akan muncul katalog produk. Lalu yang keempat, pada menu tambah produk admin, dapat mengubah, mengedit, dan menghapus produk pada katalog. Lalu yang kelima, pada menu data pesanan admin, dapat melihat pesanan customer dan mengubah status pesanan. Ini yang di sebelah kanan adalah struktur navigasinya. Lanjut, untuk struktur navigasi user. Ini adalah gambar dari struktur navigasinya pada halaman user. Yang pertama, pada saat user membuka website Basavi, akan muncul halaman login. Nah, user ini harus memasukkan username dan password seperti admin tadi. Kalau misalnya usernya belum terdaftar, diharuskan untuk daftar dahulu dengan memasukkan username dan password pada halaman registrasi. Setelah user berhasil terregistrasi dan login, maka akan muncul pada halaman home. Pada halaman home terdapat menu katalog, my order, dan about us. Yang ketiga, ketika user mengklik pada menu katalog, user dapat melihat detail produk dan memesan produk. Lalu yang keempat, ketika user mengklik pada menu my order, user dapat melihat pesanan yang telah user buat dan melihat status pesanan. Yang kelima, ketika user mengklik pada menu about us, dapat melihat siapa kami. Maksudnya tuh kayak tentang perusahaan ya, latar belakang perusahaan segala macam, copyright, bagian footer dari websitenya lah. Di sebelah kanan ada struktur navigasinya. Lanjut. Nah, untuk pembuatan kode program pada halaman admin dan user, yang pikir ini admin, terdapat beberapa komponen pada pembuatan halaman admin, contohnya edit gambar.php, function, pesanan.php, segala macam. Lalu pada halaman usernya sama ada function.php, index.php, katalog, login, logout, php, dan semacamnya. Lalu ada database juga, toko.sql. Kita lanjut. Nah, untuk pengujian, pada pengujian kali ini kami menggunakan metode pengujian black box. Berikut hasil pengujian. Nah, di sini kami menggunakan 4 skenario pengujian, di mana yang pertama, ketika user mengetikkan username dan password tidak terisi, maka hasilnya itu sistemnya akan menolak, lalu muncul pesan please check your username or password. Dan pada hasil pengujiannya sesuai harapan, jadi kesimpulannya valid. Nomor 2, 3, 4 juga sama. Kita coba uji untuk user masukkan username kosong dan passwordnya admin, lalu sistem akan memunculkan alert terus cek your username or password. Hasil pengujiannya sesuai, kesimpulannya valid. Lalu yang ketiga, ketika user mengetikkan username dengan benar dan mengisi password dengan bahasa 123, sistem akan menolak, lalu muncul pesan please check your username or password. Hasil pengujian sesuai, kesimpulannya valid. Lalu yang keempat, user memasukkan username dan password dengan benar, maka dia akan berhasil login dan langsung menampilkan halaman depan admin. Untuk hasil pengujiannya sesuai, kesimpulannya valid. Lanjut. Nah, ini untuk contoh dari pengujian tadi, di mana contohnya kita memasukkan username dengan benar, lalu password dengan salah. Kalau kita klik login, dia bakalan muncul pesan please check your password or username. Lanjut. Untuk pemeliharaan di sini terdapat 2 untuk spesifikasi hardware dan software. Untuk hardware sendiri dibagi 2 juga. Untuk server ada CPU, mouse, keyboard, monitor, koneksi internet, segala macamnya. Kalau untuk sisi kliennya ada CPU, RAM, hard disk, mouse, keyboard, monitor dengan koneksi internet juga.
Lalu untuk softwarenya dari sisi server menggunakan Microsoft Windows, aplikasi web server seperti XMPP, dan beberapa di antaranya ada Apache server versi 2, PHP, MySQL, PHP MyAdmin. Lalu untuk web browser bisa menggunakan Mozilla, Opera, Safari, Internet Explorer, atau Google Chrome. Lalu dari sisi klien, sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows atau Linux atau sebagainya. Lalu untuk browser juga sama seperti server, bisa Mozilla, Opera, Safari, Internet Explorer, atau Google Chrome. Lanjut. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dari hasil pengujian dan analisis aplikasi sistem informasi penjualan pada toko Basabi Prabot, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sistem informasi penjualan pada toko Basabi Prabot menggunakan 10 tabel basis data dengan 2 tabel berbentuk temporary atau sementara. Yang kedua, sistem informasi penjualan pada toko Basabi Prabot memiliki 2 level pengguna, yaitu admin dengan hak akses penuh dan kasir dengan hak akses sebagian, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan transaksi toko. Lalu yang ketiga, sistem informasi penjualan pada toko Basabi Prabot menggunakan metode pengujian black box, karena pengujian yang dilakukan berfokus pada kebutuhan fungsional yang dimiliki oleh sistem informasi penjualan ini. Lalu yang keempat, berdasarkan hasil metode pengujian black box, setiap menu pada sistem informasi penjualan ini telah berjalan sesuai dengan sasaran yang dituju. Lanjut, untuk saran, sistem informasi penjualan pada toko Basabi Prabot ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan perkembangan spesifikasi kebutuhan pengguna, sistem yang harus dipenuhi dalam mencapai tahap yang lebih tinggi, dan kinerja sistem yang lebih baik. Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, diharapkan untuk pengembangan selanjutnya, sistem informasi dapat memberikan fungsi menu yang lebih lengkap dan juga menampilkan data lebih spesifik dan jelas. Lalu yang kedua, diharapkan untuk pengembangan selanjutnya, tampilan antarmuka dibuat menjadi lebih menarik dan efisien, sehingga lebih memudahkan pengguna dalam pengoperasian sistem. Oke. Dari kami kelompok 3 sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.